Oke, hari ini aku lagi sama Pendeta Royan di Hotasoid dan Pak Royan. Ya, Aku mau minta sharing gitu, pengalaman Pak gitu, tantangan terberat dalam pelayanan itu apa? ya. Sebenarnya kita mesti mengerti dulu pelayanan itu harus melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Oke. Sebab kalau Tuhan sudah mendidik kita, maka kita bisa berkata roh dalam diri kita lebih besar roh dalam dunia. Jadi semua roh dalam dunia digabungkan jadi satu, masih kalah sama roh dalam diri kita. Ya. Yang kedua, kalau kita mau berhasil, jangan hidup berdasarkan kekuatan uang. Bahkan kita harus mengandalkan yang namanya firman. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau kita mengandalkan uang, kita akan bisa-bisa tidak mengandalkan Tuhan. Maka itu dalam Matius 6, kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Karena kalau tidak kita mengasihi yang satu, membenci yang satu. Dan di sini mesti lulus-lulus mau hamba Tuhan. Ya, kalau dia masih terus bergumul dengan uang, ada yang nggak beres hidupnya. Kita harus hidup dengan penyediaan yang tidak terbatas. Maka itu kalau orang hidupnya berdasarkan uang, pasti kegiatannya berdasarkan kekuatan uang yang ada di kantongnya. Karena firman Tuhan katakan, "Nah, bukankah engkau selama ini bersama aku? Bukankah apa yang engkau punya, nak?" Jadi sebenarnya kita punya dana tak terbatas. Asal yang kita kerjakan adalah pekerjaan yang di approve atau disetujui oleh surga, bukan kehendak kita. Itu kehendak Dia yang kita laksanakan. Sebenarnya nggak ada kesukaran dalam pelayanan. Ya, karena waktu kita hidup bersama Tuhan, kita jadi orang yang tidak terbatas, tidak terkalahkan, tidak terhentikan, bahkan tidak tergoyahkan. Tapi ada gak mungkin Bapak ngalamin suatu hal yang paling berat gitu dalam hidup Bapak selama melayani Tuhan? Nah, awalnya adalah jangan kehendak kita yang jadi. Oke. Kalau masih kehendak kita akan berjuang. Maka itu Tuhan katakan, belajar daripada aku lemah lembut dan rendah hati. Apa lemah lembut? Kita mau dicetak ulang. Rendah hati mau diajar. Kalau kita punya sikap demikian, otomatis buat kita semua pekerjaan itu jadi ringan. Oke. Karena yang kita kerjakan adalah sesuatu yang sudah terbentuk dalam hidup kita, dan Tuhan kita melaksanakannya. Ada Tuhan bersama dengan kita. Belajar dari Musa. Musa itu keluar dari Mesir. Sekarang Tuhan bilang, Musa bawa umat itu keluar dari Mesir. Coba, mau pakai apa Tuhan katanya? Tentara nggak punya, uang nggak punya. Di tanganmu ada apa? Ada tongkat. Buang tongkat, jadi ular. Pegang lagi, jadi kontak lagi. Dan dengan tongkat itulah dia mengalahkan seluruh pasukan siapa? Mesir. Dia menghancurkan semua ekonomi siapa? Mesir. Satu orang bersama Tuhan tidak terkalahkan. Berarti ini adalah pengalaman Bapak sendiri, dan kalau misalnya pesan buat setiap anak-anak muda yang sekarang lagi pelayanan itu gimana? Ya. Setiap kita harus percaya kita bukan sekedar menjadi orang yang diselamatkan. Oke. Tapi kita harus kembali kepada gambar dan rupa Kristus. Supaya Kristus yang memimpin hidup kita. Hidupku bukan akal lagi, tapi Kristus hidup dalam diriku. Kalau Kristus dalam diri kita, siapa lawan kita? Benar. Jadi semua anak muda, jangan kehendaknya yang jadi. Doa Bapak Kim mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Kehendak siapa? Kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau itu yang terjadi, perkara besar kita kerjakan, dana tak tersedia, dana yang tak terhingga disediakan buat kita. Tapi kalau kita ngerjakan apa mau kita, cari dana sendiri, stres, penyakitan, mati sebelum waktunya. Oke. Ya, terima kasih Opa buat pesan buat setiap anak-anak muda, dan udah sharing pengalaman Bapak juga gitu. Terima kasih. Selamat ya.
Terus memberkati. Amin. Selamat.